Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 2025B. Di sini kelompok kami akan memaparkan video edukasi dengan materi kalimat efektif. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white. Kalian tahu gak sih apa itu kalimat efektif? Jadi, kalimat efektif adalah suatu kalimat yang dikomunikasikan baik secara lisan maupun tulisan, yang dimana kalimat tersebut dapat menyampaikan ide, gagasan, maupun pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca ataupun pendengar. Jadi, kalimat efektif ini harus bersifat jelas, logis, tidak bertele-tele dan tidak rumit, serta mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh pembaca ataupun pendengar kalimat tersebut. Ciri dan contoh. Menurut Porto 2020, ciri kesatuan. Kalimat harus memiliki satu kesatuan ide yang jelas. Subjek dan predikat harus jelas serta saling berkaitan. Seperti contoh, obat itu mengandung racun. Salah, karena ada subjek dalam membuat frasa menjadi keterangan tempat. Obat itu mengandung racun. Itu yang betul. B. Bersubjek ganda. Perbaikan jembatan itu saya menggunakan gergaji. Salah, karena terdapat subjek ganda. Dalam memperbaiki jembatan itu saya menggunakan gergaji. Itu yang benar. C. Kesatuan penggunaan kata hubung. Yang salah, dia melakukan pelanggaran sehingga dia dihukum. Yang betul adalah dia melakukan pelanggaran, oleh karena itu dia dihukum. Jadi, ciri yang kedua adalah ciri kelogisan, yaitu kalimat yang masuk akal sesuai subjek dan predikat. Contohnya dalam rapat itu membicarakan kenaikan BBM itu salah. Alasannya karena tidak logis. Rapat tidak bisa membicarakan, jadi diganti dibicarakan. Lalu ciri yang ketiga adalah ciri kehematan, yaitu kalimat yang harus hemat, tidak mengandung kata berlebihan. Contohnya, kebijakan itu dilakukan agar supaya rakyat sejahtera. Itu salah, karena ada pemborosan kata supaya. Lalu ciri yang keempat adalah ciri kepaduan, yaitu harus memiliki hubungan antar unsur yang padu dan logis. Yang pertama adalah ketepatan struktur, lalu yang kedua adalah penghindaran konjungsi yang sama dan daripada. Nomor 5 yaitu ciri keambiguan, yang mana kalimat efektif itu harus menghindari makna ganda. Contohnya, kucing makan tikus mati, itu merupakan kalimat efektif yang salah karena memiliki makna yang ganda. Pada kalimat ini memiliki 3 makna yang berganda-ganda, yaitu yang berbeda-beda juga. Yang pertama, kucing makan tikus mati. Kalimat ini dinyatakan salah karena memiliki 3 makna yang berbeda. Makna yang benar ataupun contoh kalimat yang benar adalah kucing makan tikus yang mati, itu merupakan kalimat yang benar. Yang kedua, kucing makan dan tikus mati. Yang ketiga, kucing makan tikus lalu mati. 3 contoh itu merupakan kalimat efektif yang benar, tidak seperti contoh yang pertama. Yang keenam yaitu ciri keparalelan, yang mana kalimat efektif harus sejajar dalam bentuk kata dan afiksasi. Contohnya seperti Budi suka membaca, menulis, dan bernyanyi. Contoh ini dinyatakan salah dalam kalimat efektif. Mengapa? Karena pada kata membaca, menulis, terdapat kata bernyanyi yang menggunakan kalimat huruf awalannya yaitu ber. Seharusnya harus sejajar, me, dan me. Sehingga yang benar adalah Budi suka membaca, menulis, dan menyanyi. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ciri kebakuan. Kalimat efektif harus menggunakan bahasa baku sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya seperti ibu sedang antri membeli sayur. Kalimat ini salah karena kata antri tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Sehingga yang benar adalah ibu sedang antri membeli sayur. Kata antri sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yaitu antre. Oke teman-teman, sekarang kita berada di sesi hasil analisis dari kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif. Oke, kalimat yang pertama contohnya adalah pemerintah secara intensif akan mengevaluasi penyelenggaraan program MBG. Tujuannya untuk memastikan MBG dapat membentuk generasi sehat dan pintar. Itu adalah kalimat yang tidak efektif ya teman-teman. Untuk dijadikan kalimat yang efektif, analisisnya adalah yang pertama, terdapat
kata tujuannya untuk titik-titik-titik. Nah, yang redundan itu maksudnya kata tujuan itu menunjukkan maksud dari tujuan MBG tersebut. Lalu yang kedua, kata secara intensif bisa membingungkan pembaca. Lebih baik dijadikan diksi yang lebih jelas. Apabila diubah menjadi kalimat yang efektif akan menjadi pemerintah akan mengevaluasi penyelenggaraan MBG, program MBG secara intensif untuk memastikan program tersebut dapat membentuk generasi yang sehat dan pintar. Oke, untuk contoh kalimat yang tidak efektif yang kedua adalah satu kotak donat dengan varian lengkap dibanderol dengan harga Rp200.000. Untuk analisis ketidak efektifannya yang pertama adalah kata dalam tanda kutip dengan harga tidak perlu karena kata dalam tanda kutip dibanderol itu sudah mengandung makna dari harga donat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat menjadi boros kata. Lalu apabila diganti menjadi kalimat yang efektif akan berbunyi satu kotak donat dengan varian lengkap dibanderol dengan harga Rp200.000. Yaitu lebih lanjut, Erik menyebut bahwa PSSI akan segera mencari pengganti Indra Syafri di Timnas Indonesia U20. Kalimat tidak efektifnya yaitu lebih lanjut dan menyebut bahwa terasa klis. Jika diubah menjadi kalimat efektif akan menjadi Erik menyatakan bahwa PSSI akan segera mencari pengganti Indra Syafri di Timnas Indonesia U20. Syafri dicopot PSSI dari kursi pelatih Timnas Indonesia U20. Hal itu seiring dengan hasil yang dicapai skuad Garuda Muda di Piala Asia U20 2025. Analisis tidak efektifannya yaitu tidak efektif karena frasa hal itu kurang jelas merujuk ke apa secara spesifik. Bisa diganti dengan pencopotan itu agar lebih jelas. Jadi kesimpulan dari analisis kalimat efektif dari penjelasan sebelumnya yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan ide atau pesan dengan jelas, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Untuk dapat disebut kalimat efektif, sebuah kalimat harus memenuhi beberapa unsur seperti kelogisan, terus kepaduan, kemudian dan kebakuan. Nah, melalui berbagai contoh yang telah kita sampaikan, dapat kita lihat bahwa masih banyak ada kesalahan dengan alasan seperti penggunaan kata yang berlebihan, kemudian istilah yang terlalu panjang, dan kalimat yang berulang. Nah, setelah diperbaiki, kalimat tersebut menjadi lebih jelas dan dapat dipahami dengan mudah, tidak bertele-tele. Dengan memahami unsur-unsur dan ciri-ciri dari kalimat efektif tersebut, kita bisa menjelaskan dan berkomunikasi dengan mudah, tidak bertele-tele, dan dapat dipahami. Jadi teman-teman, di samping saya sudah ada mahasiswa dari Prodi Sosiologi. Dengan siapa, Kak? Saya Arpito. Dengan Kak Arpito. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan terkait seberapa penting sih kalimat efektif itu dalam kehidupan mahasiswa, apalagi kan Anda seorang mahasiswa sosiologi yang akan menghadapi dan juga berkecimpung dengan berbagai tulisan, jurnal maupun artikel. Oke, untuk bagaimana seberapa penting dari kalimat efektif itu sendiri, itu tentunya akan sangat penting karena ini adalah bagaimana misalkan dalam penulisan jurnal, penulisan artikel, penulisan skripsi dan lain-lain. Tentu ini istilahnya untuk memperjelas suatu cerita apa yang diteliti. Tentu ini menjadi sebuah komponen yang penting dan wajib untuk dipunyai kemampuan tersebut untuk seluruh mahasiswa yang akan menghadapi penulisan jurnal atau skripsi dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi sangat penting ya penggunaan kalimat efektif ini supaya kita tidak memiliki kesalahpahaman ataupun pertanyaan terkait jurnal ataupun artikel yang kita akan publish nanti. Ya, betul sekali. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Arvito.